Berikut kita akan masuk kepada materi kedua. Kami persilahkan Mas Nafis untuk menjelaskan tentang pemutakhiran data Dapodik. Kepada Mas Nafis, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Raisa. Sebelumnya suara saya cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Baik, tadi mungkin Mas Tony sudah menyampaikan ya terkait dengan profile data. Nah, mungkin saya izin menyampaikan juga terkait dengan updating data Dapodik untuk seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tidak eh, sudah tidak apa namanya sudah familiar gitu ya dengan apa itu Dapodik gitu ya. Eh, jadi Dapodik ini merupakan satu-satunya sistem pendataan ya yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menjaring data pokok di satuan pendidikan dari guru, siswa, kemudian apa namanya sarana prasarana dan substansi pendidikan atau kalau substansi pendidikan isinya terkait dengan rombongan belajar, pembelajaran, anggota rombel dan teman-temannya. Dan Dapodik ini udah berjalan bisa dibilang hampir 13 tahun ya Bapak Ibu ya dari 2012 dan alhamdulillah kita saat ini sudah mengelola 400.000 data satuan pendidikan ya. Dan di dalamnya juga ada data guru, siswa, dan teman-temannya. Dan mungkin nanti kalau Bapak Ibu ingin tahu apa itu Dapodik, Bapak Ibu nanti bisa baca lebih lanjut gitu ya di Kemendikbud Ristek nomor 303 garis miring M garis miring 2022 itu sudah ada dari A sampai Z gitu ya terkait dengan Dapodik, pembagian tugasnya seperti apa, di sekolah seperti apa, kemudian teman-teman di dinas, dan di pusat itu seperti apa untuk pembagiannya. Nah, terkait dengan seleksi PPG ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, Bapak Ibu, terkait dengan penginputan datanya, khususnya terkait dengan penginputan data guru di Dapodik. Nah, ada beberapa poin penting yang kami catat di sini ya. Yang pertama terkait dengan JJM atau jumlah jam mengajar yang diampu oleh guru tersebut gitu ya. Dan ini diisikan di Dapodik, terutama untuk mata pelajaran utamanya. Kemudian perlu dipastikan juga NIK dan data identitas dari guru yang bersangkutan itu valid dengan data Dukcapil. Tadi mungkin Mas Tony sudah menyampaikan ya terkait dengan apa namanya alur verbalnya seperti apa. Dan dipastikan NIK yang diinputkan di Dapodik itu juga sesuai dengan NIK yang ada di Dukcapil. Selain NIK ada tadi mungkin Mas Tony sudah menyampaikan ada nama, eh, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, nama ibu kandung itu juga harus padan antara Dapodik dengan Dukcapil. Kemudian kami juga eh, ada pengecekan juga ya terkait dengan jenis dan jabatan PTK tersebut gitu ya. Itu dipastikan sebagai guru. Jadi jenis di tahun lalu gitu ya, tahun ajaran lalu kami sempat melakukan updating gitu ya terkait dengan jenis PTK dan untuk saat ini diwajibkan untuk mengisi sampai ke jabatan gurunya gitu ya. Jadi kenapa kami lakukan ini? Ini sebenarnya untuk mempermudah gitu ya nanti untuk mengidentifikasi kebutuhan guru. Jadi guru yang bersangkutan itu sebenarnya guru apa? Katakanlah guru mapel, ya mapel yang diajarkan apa itu harus stay jelas di Dapodiknya. Kemudian verifikasi terkait dengan verifikasi dan validasi ijazah S1 atau D4 ya. Nah, ini dilakukan di Info GTK dan yang terakhir apa namanya riwayat dari guru tersebut gitu ya minimal ada 2 tahun dan statusnya aktif di Dapodik. Jadi
Kami minta untuk teman-teman di satuan pendidikan, dinas ini memastikan kelengkapan dan validitas data sesuai dengan persyaratan di atas. Ini sangat penting ya, untuk nantinya kelancaran proses seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu di 2025. Oke. Nah, ini mungkin sedikit eh, screenshot gitu ya, terkait dengan apa namanya, pengisian gitu ya, terkait dengan pembelajaran yang ada di Dapodik. Jadi untuk mengakses menu pembelajaran ini, Bapak Ibu nanti tinggal dibuka di rombelnya, nanti ada menu untuk isi pembelajaran gitu ya. Dan di sini eh, sudah kita sesuaikan dengan struktur kurikulum yang paling baru, eh, baik kurikulum Merdeka maupun kurikulum 2013, sesuai dengan kurikulum yang dipilih oleh satuan pendidikan gitu ya. Ini nanti silahkan diisikan, guru yang bersangkutan itu katakanlah mengajar biologi. Biologinya itu PTK-nya mana yang mengajar, kemudian pasti ada SK untuk mengajarnya, tanggal SK-nya, lalu dipastikan juga jamnya itu juga sesuai jam mengajarnya. Nah, untuk kuncian jam belajar maksimal ini kita sudah sesuaikan dengan struktur kurikulum yang terbaru. Kemudian eh, isian dari jabatan GTK di penugasan GTK, eh, seperti yang saya sampaikan tadi, ini update kami terakhir di versi 2025, itu ada penambahan jabatan GTK pada saat melakukan penambahan dan perubahan penugasan GTK. Jadi eh, ini perlu diisikan gitu ya, jabatan dari PTK tersebut. Dan untuk jabatan GTK, jabatan utama dari GTK ini harus sesuai dengan ijazah, atau mata pelajaran yang diampu ini juga ada jam minimalnya gitu ya Bapak Ibu di sekolah induk. Katakanlah Bapak Ibu guru mengajar lebih dari satu sekolah gitu ya. Nah, ini ada jam minimal yang harus dipenuhi di sekolah induknya. Nah, ini dengan apa namanya, dari diskusi terakhir, eh, jam minimal yang harus ada di sekolah induk adalah eh, di atas 6 jam gitu ya, atau 7 jam ke atas. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, untuk jenis PTK dan jabatan PTK ini pastikan terisi dengan benar, karena ini nanti akan dipakai untuk mengidentifikasi ya, Bapak Ibu itu sebenarnya guru apa gitu. Jadi katakanlah Bapak Ibu memang guru agama gitu ya, atau guru bahasa Indonesia, pastikan jenis PTK-nya itu terpilih sebagai guru, lalu jabatan PTK-nya itu juga di state dengan jelas, apa namanya, guru, jenis gurunya adalah, sorry, jabatan PTK-nya adalah guru bahasa Indonesia. Nah, untuk perbaikan ini, Bapak Ibu perlu berkoordinasi dengan teman-teman di di Dinas Pendidikan. Nanti Bapak Ibu bisa mengajukan perbaikan gitu ya melalui datadik.dikdasmen.go.id, yang nanti bisa diakses oleh Bapak Ibu di Dinas Pendidikan untuk bisa menyesuaikan gitu ya jenis PTK dan jabatan PTK-nya. Oke. Kemudian pastikan juga verifikasi dari riwayat terdaftar di Dapodik ya. Nah, ini nanti juga Bapak Ibu di dinas bisa melakukan pengecekan di datadik.dikdasmen.go.id. eh, itu nanti di tab bawah itu ada riwayat terdaftar gitu ya. Nah, riwayat terdaftar ini merupakan riwayat Bapak Ibu guru terdaftar di Dapodiknya itu dari kapan, sebagai apa, eh, statusnya di sekolah tersebut itu guru induk atau guru non induk gitu ya. Nah, itu semuanya ada di sini. Oke. Nah, mengingat pentingnya Dapodik ini, Bapak Ibu, bisa dibilang Dapodik ini sudah dimanfaatkan gitu ya untuk berbagai macam program yang ada di kementerian. Jadi kami harap Bapak Ibu bisa eh, mengisi data Dapodik ini sesuai dengan kondisi real di lapangan. Jadi kalau memang Bapak Ibu mengajar di sekolah gitu ya, pastikan datanya ada di sana ya, karena semua program yang berkaitan dengan sekolah, guru, pasti itu
akan kita cek juga dengan Dapodiknya. Nah, eh, untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan Dapodik, Bapak Ibu nanti dapat mengakses kanal-kanal yang sudah kami siapkan. Untuk pertanyaan yang sering ditanya gitu ya atau FAQ, Bapak Ibu nanti bisa lihat di website kami di dapo.dikdasmen.go.id. Nanti ada di bantuan, lalu ada FAQ ya atau pertanyaan yang sering ditanyakan. Nanti Bapak Ibu bisa cek bagaimana cara akses Dapodik, bagaimana cara untuk mengupdate beberapa hal. Nah, itu nanti bisa dicek di sana. Kalau Bapak Ibu sudah baca ternyata masih mengalami kendala, Bapak Ibu juga bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kanal email kami di dapo@dikdasmen.go.id. Eh, Pastikan Bapak Ibu saat mengirimkan email atau mengirimkan pertanyaan disertai juga dengan data yang jelas gitu ya. Data yang jelas, contohnya katakanlah ada kendala untuk menginputkan data guru A gitu ya. Nah, itu silakan diinputkan dengan jelas, dilengkapi dengan screenshot, katakanlah, kemudian informasi terkait guru tersebut, nick maupun nama dari gurunya. Dan pastinya juga informasi terkait dengan sekolahnya ya, agar nanti mempermudah kami juga dalam melakukan penanganan. Kemudian kami juga sering melakukan webinar Bapak Ibu di kanal Dijen Paudasmen. Nanti Bapak Ibu bisa cek di sana. Ada beberapa webinar yang sudah kami lakukan. Nanti Bapak Ibu bisa cek ke sana ya. Kemudian untuk informasi terbaru, Bapak Ibu juga bisa kunjungi Instagram kami di @dapodikofficial. Nah, kami di sana ada admin kami yang siap untuk merespon pertanyaan Bapak Ibu. Katakanlah nanti di Instagram ternyata masih belum dibales, nah nanti silakan tanyakan melalui email kami ya. Kemudian kami juga ada layanan ULT seperti yang di teman-teman Pusdatin. Jadi kalau Bapak Ibu katakanlah masih kurang greget gitu ya, kalau nggak ketemu, nah itu nanti silakan bisa kunjungi ULT. Ada jadwal Zoom-nya, eh, ada tata cara daftarnya juga. Silakan nanti Bapak Ibu cek di ult.dikdasmen.go.id. Mungkin itu Bapak Ibu eh, yang dapat kami sampaikan. Harapan kami Bapak Ibu dapat mengikuti seleksi PPG untuk jabatan tertentu gitu ya dengan lancar, dan untuk memastikan kelancarannya, pastikan data yang diinputkan di Dapodik ini juga sudah benar dan sesuai dengan kondisi real di sekolah Bapak Ibu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mbak Raisa. Silakan Mbak Raisa. Terima kasih Mas Nafis atas pemaparan informatifnya. Pastikan Bapak Ibu memutakhirkan data Dapodiknya, karena data Dapodik akan menjadi acuan sumber utama dalam pemanggilan program PPG.